Kamu menyukai dua tema dan ingin menerapkannya dalam hunian? Why not? Seperti hunian berikut ini yang menggabungkan tema American dengan shabby chic. Rumahku itu sebenarnya tujuannya ke American Victorian awalnya, terus tapi karena shabby chic juga lagi kayaknya keren banget, cute banget, jadi campuran antara American Victorian, terus ada shabby chic-nya juga, tapi beda-beda juga setiap kamar, tergantung sama pemilik kamarnya masing-masing. Jadi sebenarnya campuran ya temanya. Aku pakai shabby chic memang karena aku suka warna pastel, suka bunga-bunga gitu kan. Tapi kalau terlalu aku masukin shabby chic banget, kayaknya karena yang suka cuma aku untuk shabby chic, jadi aku paduin sama American Victorian yang tidak terlalu jauh banget temanya ya. Kan shabby chic sama American Victorian tuh kayak nyambung gitu kan. Jadi biar ngeblend ke semua pemilik rumah, jadi penghuni rumah maksudku, jadi nggak terlalu cewek banget juga gitu. Karena ingin menggabungkan dua tema tersebut, tema American yang dikenal akan keindahan seni dan arsitekturnya langsung terlihat dari bagian depan hunian. Pada bagian dinding, sengaja dibuat menyerupai material kayu yang disusun secara bertumpuk. Next, begitu masuk, gaya shabby chic pun langsung terasa. Pada pemilihan wallpaper misalnya, ataupun pada pemilihan chandelier berikut. Nah, sadar akan hunian yang tak begitu luas, pemilik pun menerapkan open space pada area dalam. Seperti pada area foyer ini. Meski memiliki lahan terbatas, pemilik memanfaatkan sedikit lahan sebagai area foyer untuk mendisplay barang memorabilianya. Serta menambahkan stool di sisi samping yang juga berfungsi sebagai pembatas area. Bergeser sedikit, kita akan menemukan ruang keluarga yang dimaksimalkan dengan baik, menggunakan 3-seater sofa berwarna coklat muda lengkap dengan cushion untuk menambah kenyamanan. Dan jika biasanya kursi ayunan diletakkan di outdoor, pemilik menambahkannya di sudut untuk area duduk yang lebih santai. Sedangkan sisi depannya terdapat kabinet putih yang memiliki detail khas gaya shabby chic. Nah, untuk mengkamuflase ruang agar terasa lebih besar, pemakaian cermin selalu menjadi solusi yang tepat. Jangan lupa tambahkan karpet sebagai penjelas area sekaligus menambah kenyamanan. Next, tak ingin kesan feminim pada shabby chic terasa berlebihan, sentuhan putih pada furniturnya nampak dominan di area pantry. Seperti pada kabinet dan juga island table berikut. Sedikit tips, fungsikan juga island table sebagai storage agar hunian terlihat lebih rapi. Warna dominan putih juga terlihat di area makan yang menggunakan bata putih pada bagian dindingnya. Sebagai dekorasi, cermin dengan bentuk jendela ini tak hanya memberikan efek luas, tetapi juga mempercantik tampilan hunian. Sedangkan untuk area duduk, kamu dapat memaksimalkannya dengan kursi bench dengan storage di bagian bawahnya. Dan dipadukan dengan single chair dan meja berdetail khas shabby chic. Beranjak ke lantai 2 yang difungsikan sebagai area private. Jadi di lantai 2 itu ada private room, lebih ke kamar-kamar anak-anak semua, kamar utama, juga ada kamar mandi anak dan kamar mandi utama. Kalau kamar anak-anak, aku kebetulan punya 3 anak beda-beda semua, ada satu yang perempuan, yang pertama itu dia temanya lebih ke monokrom ya, monok hitam putih gitu. Simple, putih sama hitam, nggak terlalu banyak warna dan nggak punya list banyak juga. Untuk di kamarku anak yang kedua itu karena dia komikers, pokoknya suka bikin komik, suka nge-games, jadi ya itu lebih ke dia ngaplikasiin gambar-gambarnya, terus tokoh-tokohnya yang dia buat gitu, dia tembok, di korden, aku aplikasiin di situ, jadi buat kenang-kenangan mereka dia juga gitu. Anak ketiga kebetulan dia lagi seneng nge-vlog, hobinya banyak sebenarnya, jadi ya udah kamarnya campur-campuran deh kalau yang anak ketiga, cuman memang lebih ke kayak banyak kamera-kameranya, alat-alat nge-vlognya, terus komputer untuk bikin filmnya gitu aja sih. Jadi sesuai sama mereka, minatnya mereka, jadi mereka di kamar betah, di rumah betah, jadi nggak kepengen main gitu. Sedangkan untuk anak ketiga, ruangan yang tak begitu besar dimaksimalkan dengan menggunakan bunk bed dengan storage di berbagai sisi.
Dan pada bagian bawahnya dapat dimanfaatkan sebagai aktivitas sang anak. Selanjutnya, kamar utama. Begitu masuk, kita akan langsung menemukan walk-in closet yang dijadikan transisi menuju kamar utama. Tidak ingin suasana yang terlalu feminim pun nampak diwujudkan lewat penggunaan warna dominan putih. Namun tetap mempertahankan detail apik di setiap sisi. Seperti pada tempat tidur, ataupun lemari berikut. Beralih ke lantai 3 yang nampak unik dengan adanya penempatan dapur kotor. Tujuannya pertama dapur kotor ya, untuk masak gitu, masak kotor biasa per hari gitu. Cuman kayaknya di bawah kayaknya udah bagus banget, kayaknya di atas aku bikin bagus juga aja deh. Jadi buat ajang kumpul teman-teman untuk ngopi-ngopi di atas. Jadi dapurnya udah dibagusin sekalian, tapi aku bedain warna. Jadi nggak terlalu putih banget, aku kasih warna yang agak rame deh di lantai 3 gitu. Jadi ada bedanya. Last but not least, terdapat ruang kerja sang suami yang didesain lebih simpel namun terlihat menarik berkat bentuk ruangnya yang unik. Bentuk tidak simetris ini merupakan hasil dari pemanfaatan space yang ada pada loteng hunian. Sedikit tips untuk kamu yang memiliki lahan kecil dan ingin mengaplikasikan tema shabby chic ke dalam hunian. Karena rumahku ini tanahnya luasnya kecil banget ya, cuma 109 meter. Aku siasati pertama dengan 3 lantai supaya karena butuh banyak ruangan. Juga pertama aku kasih warna putih supaya kelihatan terang. Terus juga untuk di lantai dasar aku nggak pakai sekat, jadi bener-bener dari living room langsung ke dining room langsung ke pantry itu nggak ada sekat sama sekali. Jadi kelihatan lega gitu. Terus juga di lantai bawah itu aku kasih void gitu. Di atas meja makan tuh ada void langsung ke langit. Nah, aku siasati pakai kayak plafon yang bisa dibuka gitu. Jadi kalau hujan kita tutup, kalau terang gini kita buka gitu. Jadi udara juga enak, terus matahari juga bisa masuk gitu. Jadi walaupun kecil nggak punya taman di dalam gitu kan, jadi tetap bagus ya udaranya. Terus tetap enak lah pokoknya sirkulasi udaranya. Terus juga karena void juga aku nggak polosin putih gitu kan, aku kasih vertical garden, bunga-bungaan sama rumput-rumput sintetis. Aku kasih yang plastik aja, bunga sama rumputnya supaya gampang ngebersihinnya, maksudnya nggak perlu disiramin atau apa gitu kan, dan jauh juga dari serangga gitu. Jadi aku akalin dengan sintetis aja gitu. So, itu dia informasi hunian dengan tema American Mix Shabby Chic. Next, bingung mau ngapain Sabtu pagi ini? Yuk kita berkreasi!